Sampurasun, ketemu lagi dengan Salman Al-Farisi. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian dongeng. Dan jenis dongeng yang akan kita bahas hari ini adalah legenda. Sebagai contoh, saya akan menceritakan sebuah dongeng Sangkuriang. Wilujeng Nyakseni. Dayang Sumbi adalah seorang putri raja di Jawa Barat. Selain cantik, dia sangat pintar dan cerdik. Kepintaran dan kecerdikannya membuat seorang pangeran dari Kayangan menginginkannya menjadi pendamping hidupnya. Pangeran tersebut sangat tampan. Dia minta izin kepada ayahnya di kerajaan Kayangan untuk segera menemui Dayang Sumbi. Ayahandanya mengizinkannya dengan satu syarat. Pada saat mereka mempunyai anak, pangeran akan menjelma menjadi seekor anjing. Ia sadar, pangeran dari negeri Kayangan memang tidak mungkin hidup berdampingan dengan manusia. Oleh karena itu, ia menyetujui syarat tersebut demi Dayang Sumbi. Syarat tersebut ternyata terbukti ketika mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Beruntung saat sang pangeran berubah menjadi seekor anjing, mereka sudah pindah ke hutan. Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Di sana mereka tinggal di pondok yang sederhana tetapi sangat nyaman. Anak laki-laki mereka diberi nama Sangkuriang. Dia anak yang amat tampan dan cerdas seperti Dayang Sumbi, ibunya. Dia juga anak yang sangat penurut. Setiap hari dia berburu binatang dan mencari buah-buahan untuk dimakan. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin memakan jantung kijang. Sudah lama sekali ibu tidak memakannya, nak. Tolong carikan ya, pintanya. Sangkuriang yang sudah siap berburu mengiyakan. Dia pergi bersama ayahnya yang kini sudah dalam wujud anjing dan diberi nama Situmang. Yuk kita cari jantung kijang, kata Sangkuriang. Sangkuriang berburu ke tengah hutan. Di belakangnya Situmang terus membututinya dengan riang. Dia senang bisa bersama-sama Sangkuriang walau dalam keadaan seperti sekarang. Paling tidak dia bisa menjaganya. Tumang, aku lapar sekali, kata Sangkuriang tiba-tiba sambil berhenti di dekat sebuah pohon yang sangat rindang. Situmang menggonggong sambil melihat ke atas. Ternyata di atas banyak sekali buah apel yang sudah matang. Terima kasih, Tumang, ucap Sangkuriang. Kemudian naik ke pohon dan memetik beberapa buah untuk dimakannya dan Situmang. Sebagian lagi akan dibawanya pulang untuk ibunya. Setelah makan beberapa buah apel, Sangkuriang dan Situmang melanjutkan perjalanannya, mencari seekor kijang. Mereka semakin masuk ke dalam hutan, tetapi tetap saja tak seekor kijang pun terlihat. Sementara hari sudah mulai senja. Tumang, hari ini tidak ada kijang seekor pun. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Sangkuriang.
Si Tumang mendekati kaki Sang Kuryang, diendus-endusnya kaki Sang Kuryang dengan pelan, berharap Sang Kuryang tetap sabar. Aha, Tumang! Tiba-tiba Sang Kuryang mendapat ide jahat. Diperhatikannya si Tumang dari kepala hingga ekor, sehingga si Tumang ketakutan. Cerita Sang Kuryang selengkapnya saksikan di deskripsi dan jangan lupa subscribe Deka Story. Hatur nuhun.